Bisa terlihat materi saya? Ya, semua bisa lihat ya. Jelas? Oke, kita mulai saja ya. Kira-kira sudah pernah Bapak dan Ibu sebagai mitra dari PKM Hortikultura LKSA sudah pernah membuat bal enggak bakteri asam laktat? Pak Made sudah pernah ya? Sudah pernah membuat bal tidak? Sebentar dulu kok sudah terima kasih ini. Kira-kira sudah pernah? Atau sudah pernah menonton videonya? Belum? Baiklah ya. Oke, kita membuat serum dulu ya. Serum ini merupakan bahan dasar untuk menciptakan bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat itu adalah kelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasi karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Ya, bakteri asam laktat itu adalah bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Ya, baik untuk pertanian kita, peternakan kita, kemudian demikian juga untuk memperbaiki gizi kita sebagai manusia. Nah, bagaimana caranya membuat? Kita memanfaatkan limbah itu yang berasal dari air leri. Air leri ini adalah air cucian beras. Ya, kalau menggunakan air untuk mencuci beras, sebisanya menggunakan air dari sumur ya, atau air yang berasal dari hasil sulingan ya, mungkin aqua juga bisa. Asal jangan menggunakan air yang berasal dari PAM ya, karena mengandung kapurit yang banyak, jadi klorinnya banyak, sehingga bakteri asam laktat yang menguntungkan untuk kita, yang kita mau kita cari itu tidak akan hidup. Oke. Nah, ini proses perlakuan air leri. Caranya adalah bahan limbah dari air cucian beras yang pertama itu yang mengandung banyak vitamin B12 ya. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Jadi wadah itu tidak hanya botol, boleh pakai toples, boleh pakai ember ya, yang penting bersih. Kalau kita mau mendapatkan sejuta manfaatnya, ya harus bekerjanya dengan cara yang sangat bersih ya. Jadi nanti manfaatnya untuk segala bidang. Kemudian ini kebetulan saya menggunakan botol yang baru, saya masukkan ke dalam botol, kemudian tutup menggunakan tisu 3 lembar ya. Nah, tisu 3 lembar ini berfungsi untuk tetap membiarkan bakteri itu bernapas nanti di sini. Nah, ingat itu memberikan space, jadi ada rongga di sini. Jangan dipenuhin botolnya. Nah, kalau menggunakan bahan yang mulutnya besar seperti toples itu bisa, ya. Tapi kalau bisa jangan dipenuhin. Nah, untuk rongga pernapasan bakteri nanti di sini. Nah, itu setelah itu kita simpan ya air leri ini selama 2 hari. Nah, setelah disimpan 2 hari di tempat yang gelap. Nah, karena dia termasuk bakteri yang tidak membutuhkan sinar ya, supaya bakteri ini juga bisa hidup. Nah, seperti ini ya, saya kebetulan mempunyai aluminium foil yang saya pakai untuk menghindari cahaya atau sinar. Nah, kita biarkan di tempat gelap 2 hari. Setelah itu, nah akan seperti ini dia ya. Ini. Jadi air lerinya ini ada 3 lapisan dia. Nih, ini adalah calon untuk
membuat serum. Oke. Nah, kalau yang ini, nah ini adalah karena apa? Yang di botol satunya ini saya lupa untuk memanennya, sehingga dia ada jamur di sini. Nah, ini yang di sini tumbuh ini, jamur ini disebut jakaba, jamur jakaba itu jamur keberuntungan abadi. Nah, kenapa begitu? Karena susah juga mendapatkan jamur ini. Jangan dulu dibuang ya, airnya ini bermanfaat untuk tanaman kita ya. Jadi untuk tanah-tanah yang gersang, jadi memperbaiki struktur tanah airnya ini ya. Kita pelihara saja ini ya. Jamurnya ini bisa hidup terus ya kalau kita kasih makanan air leri pelan-pelan dari pinggir botol ini. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana caranya mendapatkan jakaba yang banyak. Oke, karena topik kita hari ini adalah membuat serum bal dan produk olahan dari bal. Oke. Selanjutnya cara mengambil air leri. Nah, kalau di sini biasanya pakai pipet ya. Jadi buka, di atasnya ada permukaan yang menutupi lapisan permukaan ini tidak boleh dipakai. Nah, ini kita buka pelan-pelan. Nah, yang dipakai adalah lapisan bagian tengah ini yang berkabut. Nah, yang di bawah ini tidak boleh dipakai, nanti nggak jadi, nanti bakterinya tumbuh. Oke. Nah, biasanya saya membuang dulu yang bagian permukaan, kemudian saya ambil bagian tengahnya ini. Nah, oke, ini siap dipergunakan untuk serum. Nah, caranya mengambil dalam 100 ml ya, dituangkan ke wadah yang besar, ditambahkan 1000 ml susu. Ini susunya yang dipergunakan adalah susu yang plain. Jadi tidak boleh berwarna, yang beraroma. Nah, boleh susu apa saja, boleh susu bubuk, boleh susu cair yang dipergunakan di sini. Nah, campur, diaduk-aduk, kemudian, nah ini kita perlakukan lagi seperti membuat leri tadi, ya, ditutup botolnya menggunakan tisu, kemudian ditutup juga menggunakan alufo atau disimpan di tempat yang gelap, ya. Nah, selama 5 hari. Nah, ini kebetulan saya tutup ini ya. Nah, setelah 5 hari, ini saya intip tadi punya saya nih, bikin nih 3 hari udah jadi keju nih. Nih permukaan kejunya. Nah, ini keju. Yang bening-bening ini namanya serum. Di dalam yang bening ini, cairan yang bening ini ada 1.000.000 bakteri asam laktat yang berguna bagi makhluk hidup. Nah, lalu saya panen tadi kejunya ini ya. Kejunya ini panen, disaring seperti ini. Oke. Ya, kita bisa lihat itu lapisan yang bening itu ada bakteri asam laktat. Nah, itu kejunya. Ini bisa dimakan langsung kejunya ya. Nah, itu kejunya. Jadi kejunya ini bisa diberikan anak-anak langsung ya. Nah, kalau yang ini baru 3 hari ya. Dalam waktu 3 hari kita sudah mendapatkan keju ya, juga mendapatkan serum. Oke, dia mengental karena terkoagulasi namanya. Jadi ada protein, ada senyawa baru yang terbentuk di situ ya. Nah, ada serum dan dapat keju. Nanti kita manfaatkan untuk membuat Yakult, untuk membuat yogurt kita, untuk membuat serum. Ini ada 1.000.000 bakteri asam laktat. Saya sudah tidak sabar ya, saya tidak menunggu lagi. Tidak menunggu 5 hari ya.
kejunya. Sudah. Ya, kemudian kita saring ya. Nah, kita ambil dua-duanya, tidak ada yang terbuang. Jadi yang cairan kita ambil, yang padat juga kita ambil. Oke. Nah, ini produknya. Nah, mendapatkan produk banyak. 1 liter keju itu mendapatkan sekitar 50 mili ini keju ya, 1 liter susu. Ini sudah bisa dimakan, mau diolah, mau diperam kejunya boleh. Nanti ada pengolahan lanjut ini. Kalau mau dimakan langsung juga boleh, mau dicampur dengan pembuatan Yakult itu cukup sehari udah jadi Yakult ya. Nah, ini serumnya. Serum ini akan bermanfaat untuk pangan kita, untuk makanan ya, untuk hewan, untuk tanaman juga. Nah, caranya aplikasi dalam 1 mililiter itu bisa kita campur ke dalam 10 liter air. Nah, hemat kan? Jadi di dalam 1 mililiter serum bal ini mengandung berjuta-juta bakteri asam laktat yang bisa diaplikasikan ke dalam 10 liter air jika kita menyiram tanaman atau menyuburkan tanah. Nah, serum bakteri dalam bentuk seperti ini akan bertahan dalam suhu yang dingin selama 6 bulan, ditaruh di kulkas. Nah, kalau yang ini, serum ini yang berwarna pekat ini sudah saya campur gula dari tebu. Jadi serum yang seperti ini kita inaktifkan bakteri asam laktatnya, ini bisa bertahan 3 tahun. Oke. Nah, itu tadi serum ini bisa kita jual ya, ini produknya bisa kita jual nanti. Nah, nanti lain lagi tentang kewirausahaannya seperti apa nanti kita berhitung. Nah, ini sudah bisa diaplikasikan langsung. Ya. Nah, itu tadi apa namanya? Nanti videonya ini nanti saya akan share. Kemudian mohon ikut di-share dan di-like ya di YouTube supaya ada pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Begitu Pak Wid sama Ibu. Bagaimana kira-kira pengetahuan? Ya? Belajar lagi nanti. Ya, ini harus langsung dipraktekkan ya Pak. Nanti apa namanya itu masalah bahan nanti di panti asuhan di LKSA tolong buat dalam itu anak-anak jumlahnya berapa? 80 sampai 100 ya. Anggap saja kalau buatnya itu 10 liter ya. 10 liter. Jadi kalau sudah 10 liter itu menghasilkan serum yang sangat banyak loh. Dan bisa dijual langsung sama petani atau sama tamu-tamu yang datang ya. Jadi nanti bisa dijual produknya keju atau Yakult atau sour cream bisa ya kita membuatnya. Kira-kira ini berguna tidak? Berguna, Bu, berguna. Ya. Berguna. Wah, halo semuanya itu di belakang. Siapa aja ini? Ibu yang di bagian ya berguna ya. Ya, jadi apa serum ini akan berguna misalnya ya hewannya sakit ya. Tinggal diambil 1 mili itu ditaruh dalam segelas air ya. Ini anjing saya sering saya kasih ini ya. Kemarin kena portas saya kasih serum ini jadi hidup lagi dia. Nah, karena ada bakteri asam laktat yang menguraikan racun. Jadi itu fungsi dari bakteri asam laktat. Halo ibu-ibu semuanya, saya lihat. Oh, salam kangen ya. Kita pingin ke sini, tapi sudah pulih tidak ini di sini di LKSA-nya udah sehat semuanya? Ya, puji Tuhan sehat ya.
Saya akan datang nanti setelah jadi produk ya. Kalau sekarang belum bisa, ini harus diaplikasikan dulu di panti asuhan. Nanti untuk pembelian bahan saya ganti. Nanti tolong share rekening aja ya. Kan kita belum boleh ini untuk menjaga kita semua supaya aman dulu ya. Nanti baru saya nanti ke sana setelah tanamannya sudah berapa panjang, berapa senti panjangnya ya? Kira-kira 10 senti udah ya? Belum. Nah, ibu-ibu yang di dapur kira-kira mudah tidak membuatnya ini? Mudah tidak? Bisa. Gampang ya. Jadi setiap hari masak nasi kan airnya itu air cucian berasnya jangan dibuang ya. Jadi ditampung terus. Ya. Ini saya setiap hari saya ambil air cucian yang pertama itu kan pekat. Saya taruh di botol. Karena apa? Kalau kita tidak membuat serum, kita akan mendapatkan jakaba, jamur keberuntungan abadi. Ya, jadi itu berguna sekali untuk pupuk yang bisa menghasilkan banyak buah ya. Kemudian menyuburkan tanaman yang gersang. Oke. Sebentar. Ibu Luh mana Ibu Luh? Kan saya nggak lihat ya. Oh. Ya, salam sehat semuanya ya. Oke. Bentar. Nah, itu tadi ya untuk absennya kita sekalian nih absen. Nanti sudah terhitung absennya. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak 9. 9 orang yang LKSA ya. Ini terdiri dari staf, dapur, terus staf apa nih? Staf dapur. Suaranya tidak kedengaran. Oh, ya. Jadi absennya hari ini dari LKSA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 9 orang ya. 9 orang. Oh ya, baiklah. Nanti kontennya saya akan share ya. Yang hasil rekamannya nanti saya akan berikan ke panti. Mohon ikut di-share juga ke teman-teman supaya siapa tahu bermanfaat untuk home industry ya. Nah, hari ini kami hadir